Sekarang kita masuk dengan materi pengenalan ya atau pendahuluan tentang analisis multivariat. Analisis multivariat itu apa? Analisis multivariat itu adalah suatu studi tentang beberapa variabel random yang dependen secara simultan. Jadi variabel randomnya ya, kalian udah belajar tentang variabel random kan? Ya, variabel randomnya itu apa? Variabel randomnya adalah variabel random dependent. Ya, jadi bukan variabel random independent. Ya, jadi kalau misalkan variabel dependent itu adalah variabel random yang dipengaruhi oleh sesuatu, ya kan? Ya, misalkan nih, misalkan kita diukur nih, diukurnya itu adalah kadar kolesterol, misalkan ya. Nah, terus kadar gula, terus asam urat, ya. Tentu tiga hal ini adalah variabel dependen dari uh, gaya hidup sehat kita, ya. Dari pola makan, benar nggak? Ya, dari pola tidur, dari olahraga, gitu kan? Ya, berarti kita mempunyai tiga variabel dependen. Oke. Okay? Nah, tiga variabel dependen itu bisa dianalisis secara simultan kalau dia itu saling berhubungan, ya. Kan kalau misalkan kolesterol tinggi cenderung akan membuat gula darah tinggi, walaupun tidak semuanya seperti itu, ya. Atau gula darah tinggi cenderung akan membuat kolesterol itu makin tinggi, walaupun tidak semuanya seperti itu kan, ya. Berarti antara kolesterol, gula darah, dan asam urat, di sini dia mempunyai hubungan. Ya, jadi analisis multivariat itu, ya, dia itu terdiri dari tiga variabel dependen dan antar variabel dependennya itu saling berhubungan, ya, atau saling bergantung. Jadi di sini adalah kajian, ya, atau studi tentang beberapa variabel random dependen. Ingat, variabel randomnya dependen ya. Oke. Jadi kalau misalkan nih, misalkan kita punya Y-nya itu adalah berat badan. Berat badan. Oke. Terus X1-nya itu adalah jam tidur, X2-nya itu adalah jam olahraga, dan X3-nya itu adalah porsi makan. So ini jelas kan, ya, bahwa berat badan itu dipengaruhi oleh tiga variabel ini. Benar nggak? Ya, yang mana Y-nya itu adalah variabel apa? Variabel dependent, ya, atau kita sebut juga dengan variabel respon, ya. Oke. Okay. Nah, sedangkan X1, X2, X3-nya adalah variabel independent, ya, atau kita sebut juga dengan prediktor, ya kan? Ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan ini ada berapa dalam analisis datanya, ada berapa variabel? Dalam analisis datanya ada berapa variabel untuk kasus ini? Ada 4, ya kan? Kan ini analisis data yang lebih dari 2 variabel, Pak. Tapi ini bukan analisis data multivariat. Biasanya kalau kalian punya data seperti ini, eh, analisisnya pakai analisis apa? Regresi multiple. Kenapa nggak disebut regresi multivariat? Karena bukan multivariat. Makanya disebut dengan regresi multiple. Pak, kenapa kan itu variabelnya ada 4? Kenapa nggak disebut multivariat? Karena apa? Variabel dependennya atau variabel prediktor responnya, ya, cuman satu, gitu ya. Oke, ini variabel responnya cuman ini aja, atau variabel dependennya cuman ini aja, yang lainnya nggak ada.
Ya. Jadi mulai sekarang dan ke depan, fokus dari analisis data itu adalah variabel dependent. Variabel independennya terserah, nanti ngikutin. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, kita masih bisa analisis kok. Kalau nggak ada independennya ya. Kalau ada dependennya, syukur-syukur kita bisa bikin kausalitas. Ya. Kalau dependennya ada yang fix, ada yang variabel, oh berarti nanti modelnya itu lagi. Gitu ya. Jadi sebenarnya variabel independen ini dia itu apa ya? Dalam pemodelan dia itu bisa mengikutin ya. Gak akan terlalu menjadi masalah. Kalian pernah dengar yang namanya dummy variable? Nah, dummy variable itu diberlakukan untuk X atau untuk Y-nya? Untuk X. Toh yang kategori juga bisa didamikan, ya kan? Jadi sebenarnya kita itu jangan terlalu fokus kepada X-nya, walaupun kita walaupun Pak kan untuk menaksir parameter regresi itu berdasarkan X-nya, ya pastilah harus berdasarkan X-nya kan, ya. Tapi sebenarnya semua jenis pemodelan atau semua jenis analisis data yang ingin dikejarnya itu yang ininya, yang Y-nya, ya kan? Makanya di situ ada memodelkan inflasi di Indonesia berdasarkan metode bla 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 bla. Yang namanya inflasi itu kan Y-nya bukan X-nya, ya kan? Ya, sebenarnya fokus kita itu ke Y. Ya. Jadi kita dalam analisis data perhatikan variabel dependennya gimana. Ya, oke. Okay? Jadi dalam analisis multivariat, kalau variabel dependennya ada dua atau lebih, dan antar variabel dependennya itu saling bergantung atau saling berhubungan, ya, maka kita ya menggunakan analisis multivariat, ya. Kalau cuma satu, itu analisisnya disebut analisis univariat. Makanya regresi multipel itu tidak disebut dengan regresi multivariat, tapi kita sebut dengan regresi multipel yang mana itu masuk ke dalam analisis univariat. Soalnya variatnya cuma satu. Jadi definisi dari variat adalah variabel acak, gitu kan? Ya, variabel acak yang tapi dalam multivariat itu variabel acaknya itu adalah harus saling bergantung dan dia merupakan variabel dependent. Oke, okay? Seperti itu. Nah, terus analisis ini merupakan pengembangan dari analisis univariat. Nanti setiap kuliah juga saya akan startnya dari analisis univariat. Ya, oke. Okay? Nah, terus untuk mendapatkan hasil-hasil analisis yang tepat akan diperlukan asumsi-asumsi distribusional. Makanya tadi kita akan belajar yang namanya distribusi normal. Karena ada beberapa metode yang mengasumsikan dia itu harus normal multivariat. Ya, oke. Okay? Seperti itu. Jadi, Pak, belajar distribusi normal itu buat apa? Bukan untuk menghasilkan informasi yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, itu mah untuk nguji-nguji aja, ya, untuk pemenuhan asumsi, ya. Lah, sekarang kalau misalkan pegawai BI, ya, terus kita bilang ke pegawai BI, Pak, kalau tingkat inflasi itu distribusinya normal, pegawai BI-nya pasti bilang, so what gitu loh, ya. Jadi emang nggak butuh informasi itu, ya. Tapi kalau Pak, tingkat inflasi itu dipengaruhi oleh seberapa banyak Bapak nyetak uang. Saya itu berdasarkan hasil regresi, semakin banyak BNI menyetak uang, itu tingkat inflasi semakin tinggi, makanya nyetak uang jangan banyak-banyak, misalkan seperti itu kan. Nah, kalau itu bermanfaat buat BI, benar nggak? Ya, jadi ya nanti kita akan lihat. Jadi sebenarnya nanti yang akan banyak muncul dalam analisis datanya itu adalah regresi multivariat dan MANOVA. Ya, oke. Okay. Nah, nggak apa-apa kalau sama juga ya, seperti itu. Oke. Okay. Nah, terus framework matematik lebih kompleks. Kenapa?
sorry, daripada analisis univariat karena yang kita hadapi adalah matriks dan vektor, ya. Kalau matriks, ya, kalau matriks, kalau vektor, sorry, kalau skalar, ya, A kali B sama dengan B kali A kan, ya kan? Tapi kalau vektor A kali B tidak sama dengan B kali A, ngerti kan? Ya, seperti itu ya. Nanti lebih detailnya kita akan lihat nanti di pertemuan kedua, ya. Jadi lebih kompleks aturannya ya. Oke. Nah, terus analisis ini telah digunakan sorry. Analisis ini sering digunakan di dunia nyata ya. Yang pertama tadi alamat ya kan? Alamat, oh berarti ini dia itu customernya itu daerahnya di Jatinangor ya kan? Nah, terus yang kedua itu adalah jenis barang yang dia beli, ya, variabel kedua. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah harga dari barang itu. Pasti ada hubungannya ya. Terus apalagi alamat sellernya, dia ada di mana. Seperti itu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi dalam sehari-hari kita itu selalu berhadapan dengan multivariat, ya. Apakah kalau misalkan kita demam, terus ke dokter, hanya dicek suhu aja? Enggak, dicek suhu, dilihat mata, ya. Ada itu tes spesifikasinya. Kalau matanya juling, nggak tahu ya spesifikasinya. Kalau matanya juling berarti berbahaya mungkin ya. Kalau matanya nggak juling berarti baik-baik aja. Kalau merah gimana, kalau pink gimana. Dilihat warna lidah, ya kan? Warna lidah atau nggak tahu dilihatnya atau warnanya atau apa ada apa teksturnya nggak tahu lah ya. Yang pasti kan ada kriteria-kriteria khusus ya kan, kriterianya ketika berapa derajat Celcius berapa, terus warna lidahnya gimana, terus warna matanya gimana gitu ya, terus kondisi telinganya gimana gitu ya, terus detak jantungnya gimana, udah berapa kali tuh, udah lebih dari 5 yang diukur ya kan ya. Kesimpulannya adalah keracunan, ya kan? Ya. Kesimpulannya adalah DB. Kesimpulannya adalah cikungunya. Kesimpulannya adalah apa? Nah, kesimpulan itu adalah Y-nya, ya kan? Seperti itu ya. Nah, tapi kan dia itu menganalisis dari beberapa variabel, ya kan? Ya, beberapa variabel. Ya intinya ya kita itu akan selalu berhadapan dengan apa? Kalau misalkan jadi gini, kita punya warna lidah, warna mata, sama suhu gitu ya. Oke. Nah, 3 itu ya. Nah, terus di sini adalah semua datanya adalah data-data yang DB, yang demam berdarah gitu ya, misalkan. Nah, dari data-data yang demam berdarah itu semuanya positif ya. Semuanya positif. Jadi kita akan menganalisis ya gak ada apa jadi si 3 hal tadi adalah variabel dependentnya, bukan jadi variabel independen. Toh yang dianalisis kan semua yang DB kan, ya kan? Jadi itu variabel dependen, ya. Kan kita juga nggak tahu. Ya, yang pasti demam itu karena pengaruh apa gitu kan? Ya, lidah merah itu karena pengaruh sesuatu nggak tahu apa gitu kan? Ya, yang pasti kenanya DB. Nah, jadi dari 3 hal itu mana variabel yang paling efektif untuk mengidentifikasi bahwa dia itu DB? Nah, bisa ya. Jadi dia punya 3 variabel. Jadi analisis multivariat ini ya akan sering Anda temui dalam hal nyata. Ya, justru yang univariat ini yang susah sebenarnya nanti. Ya, dan pada kenyataannya kalau Anda berhadapan dengan yang univariat susah, tapi dengan yang multivariat kebanyakan data yang Anda hadapi adalah yang multivariat.
Seperti itu ya. Oke, terus oke ya. Terus beberapa distribusi multivariat. Tadi kita ngomong bahwa kita akan melakukan uji distribusi normal multivariat ya. Oke. Nah, ini apa itu distribusi normal multivariat? Adalah pengembangan dari distribusi normal ya. Jadi kalau Anda untuk bisa mengerti distribusi normal multivariat ini, Anda harus tahu dulu apa itu distribusi normal. Udah kan dikasih tahu ya di Medstat ya? Di Medstat udah dikasih tahu nggak distribusi normal? Ah, sama saya aja di PTP kan dikasih tahu, ya kan? Distribusi normal, ya. Oke. Nah, nanti bagaimana dari distribusi normal itu kok bisa jadi normal multivariat, ya. Oke. Nah, terus ada distribusi Wishart. Nanti akan digunakan dalam multivariat. Ya, distribusi Wishart itu adalah pengembangan dari distribusi chi-square, ya. Oke. Nah, kalau chi-square kan tahu ya, dari itu distribusi, ya Anda bahkan pernah menghitung peluang dari distribusi chi-square ya. Oke. Dan chi-square itu kenapa sih ada square-nya? Tahu nggak? Waktu dulu sama dosennya dikasih tahu nggak? Kenapa sih chi-square? Berarti dia square dari sesuatu, kuadrat dari sesuatu. Sesuatunya itu apa? Bukan, C mah untuk nama lainnya. Jadi, C-square itu adalah kuadrat dari distribusi Z. Ya. C-square itu adalah kuadrat dari distribusi Z. Kalau misalkan Anda punya distribusi, punya data yang berdistribusi normal, atau berdistribusi normalnya, ya normal dengan N-nya banyak, gitu ya. Kan kalau N-nya banyak larinya ke distribusi Z kan, ya. Oke. Nah, si data itu Anda kuadratkan, berarti yang negatif jadi positif kan? Yang positif tetap positif kan? Maka dia akan menjadi chi-square. Ya. Jadi chi-square itu adalah distribusi normal Z yang dikuadratkan. Ya. Nah, tapi ada pengembangannya lagi dari chi-square adalah distribusi Wishart. Ya. Nah, terus ada statistik dan distribusi hoteling atau kita sebut juga dengan T-hoteling. T-hoteling ini juga pakai kuadrat. Nah, sama seperti tadi chi-square. T-hoteling ini adalah kuadrat dari T student. Kalian tahu kan bedanya Z sama T kan? Distribusi Z, distribusi normal Z sama distribusi normal T, tahu bedanya? Kenapa sih pas kalian belajar Medstat, ya, ada kasus di mana pakai apa? Pakai tabel Z, ada kasus di mana harus pakai tabel T. Tahu nggak bedanya apa? Jadi distribusi Z itu karena kan ada kalau sampelnya banyak, kita nggak usah apa kita nggak usah khawatir lah ya untuk mendapatkan nilai yang benar gitu ya, nilai rata-ratanya. Kalau sampelnya banyak ya pastilah mendekati populasinya kan ya. Tapi kalau sampelnya sedikit, makanya harus dikoreksi kan ya. Sampelnya dikit itu harus dikoreksi, sehingga dikoreksinya dengan menggunakan derajat bebas. Makanya dalam distribusi T itu selain nilai T tertentu, ditanya juga N-1-nya berapa. Derajat bebasnya berapa, benar kan? Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ya, tapi sama-sama normal. Sama-sama normal. Ya. Nah, jadi ya gitu. Berarti Anda sekarang udah tahu apa bedanya T sama Z, ya ini juga samalah. Ya. Itu juga ya. Tapi ingat, patokannya itu enggak 30. 30 itu bukan patokan. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan
kita untuk N untuk derajat bebasnya lebih dari 30 juga ada distribusi T-nya. Ya, jadi 30 itu jangan selalu dijadikan patokan. Ya, kalau misalkan Anda menganalisis sesuatu, ya, terus dia itu mengasumsikan distribusinya normal, tapi sampelnya ada 20 dan memang udah berdistribusi normal, so what, gak masalah. Jadi bukan 30-nya ya, tapi asumsinya apa? Normal, ya kalau selama 20 masih normal ya gak masalah. Ya, oke. Tapi kalau misalkan udah 700 tapi belum normal juga ya itu nggak boleh ya. Jadi bukan karena banyak sampelnya, tapi asumsinya apa ya? Karena tidak ada metode itu dengan asumsi apa gitu ya. Tapi suatu metode analisis itu asumsinya adalah dia itu normal atau tidak gitu kan, atau apa gitu ya. Variansinya homogen atau tidak gitu kan ya. Seperti itu. Good. Terus ada statistik weak lambda. Ya, ini juga sama. Jadi ada WISA atau ada weak lambda itu dua-duanya adalah pengembangan dari chi-square. Ya. Nah, terus nanti ada beberapa ukuran multivariat. Ya, kalau dalam univariat ya rata-rata dari satu variabel itu ya cuma satu kan, ya kan? Ya, rata-rata dari satu variabel ya variabelnya berat badan ya rata-rata berat badan aja, benar nggak? Ya. Tapi karena kita multivariat, berarti variatnya banyak, ya. Jadi ada berat badan, ada tekanan darah, misalkan ada tinggi badan, ya kan? Nah, jadi kita ada 3 variabel, sehingga rata-ratanya dari masing-masing ada. Kalau ada 3 variabel, rata-ratanya ada 3 untuk masing-masing. Kalau kita punya ini adalah yang tadi aja ya, yang samain aja. Kolesterol, gula darah, sama asam urat. Ya, diukur kolesterolnya untuk berapa orang, n orang, gitu kan? Diukur gula darahnya dan diukur asam urat. Ya, nanti kita akan punya rata-rata untuk kolesterol, gitu kan? Ya, akan punya rata-rata untuk gula darah dan rata-rata untuk asam urat, gitu kan? Ya. Nah, sekarang kita punya tiga nilai ini, 3 skalar, ya kan? Nah, maka ketiga skalar ini nanti akan direpresentasikan dalam vektor rata-rata, biasanya dilambangkan dengan mu. Ini pakai garis bawah karena saya tidak bisa menulis bold ya, masa ditebelin gitu ya. Oke. Nah, terus di sininya adalah misalkan K yang ini, G yang ini adalah A. Ini kita sebut dengan vektor rata, gitu ya. Oke, jadi kita main-mainnya di sini, di vektor ini, kalau untuk rata-rata. Ya, vektor rata-rata merupakan koleksi rata-rata dari variabel-variabel yang dikaji. Ya, oke, jelas? Oke, terus matrik varian kovarian. Ya, nanti juga kita akan punya, karena ini ada 1, 2, 3, berarti di sini ada K, G, A, di sini juga ada K, G, A, gitu ya. Oke, sekarang berapa varian untuk K? Misalkan ini KK, gitu. Ya, itu varian untuk K. Terus ini varian untuk K, sorry, apa? Kalau dua variabel, apa? Kova, kovarian, ya. Oke, kovariannya. Terus di sini adalah kovarian KG, gitu kan? Dan seterusnya. Ada di sini. Oke, ini apa ini? Vektor, matrik atau skalar? Matrik. Nah, kita akan ya ngudak-ngudakan ngudak-ngudak matrik. Ya, kita akan bermain-main dengan matrik. Matrik kovarian adalah matrik varian dan kovarian dari variabel yang diuji. Oke. Nah, terus sekarang matrik korelasi. Sama seperti kovarian ya. Di sini ada K, GA, misalkan ini K, GA. Korelasi antara variabel dengan nilai yang sama persis. Maka di sini korelasinya sama dengan
Kalau sama persis sama dengan satu. Nah, kalau ini ada berapa korelasinya? Biasa kita dengan samakan dengan rho, Kg, gitu ya. Rho Kg, terus di sini satu, di sini satu, gitu ya. Oke, di sini adalah rho, Ka, ya, dan seterusnya. Oke, nah kita juga akan bermain-main dengan nilai matrik korelasi, ya. Oke, nah terus ada yang namanya generalized inverse, ya. Generalized varian. Jadi varian secara keseluruhan. Oke, varian secara keseluruhan adalah determinan dari matrik varian. Jadi kalau misalkan kita punya ini adalah sigma, gitu ya, maka ini adalah determinan dari sigma. Oke, determinan dari sigma. Seperti itu, ya. Ngitung determinan, udah pernah kan? Udah pernah kan? Balik lagi ke aljabar linear. Ya. Di aljabar linear kalian menghitung determinan 2 kali 2 gampang ya? Ya. 3 kali 3 bisa? Bisa, masih kali silang. 4 kali 4 pakai apa? Gak boleh pakai kali silang itu. Pakai apa? Nggak diingat-ingat lagi. Ya. Karena kita nanti variabelnya pasti berhadapan dengan 4, 5, 6 gitu kan? Ya. Terus determinan dari 4 kali 4 gimana? Pakai itu Pak, gampang. Pakai A panah kiri det sigma. Ya. Itu mah di R. Ya. Kalau di R memang gitu ya. Diinvestkan. Oh Pak gampang. Tinggal kita identifikasi dulu. Misalkan investnya itu adalah B. B panah kiri. Solve A gitu. Ya, itu mah di R ya. Oke. Tapi nanti kalian pakai R juga kok ya. Oke. Nah, tapi lah harus tahulah ya dasarnya ya. Oke. Harus tahulah dasarnya itu mah urusan aljabar linear ya. Oke. Nah, terus sekarang tes signifikansi ya, yang tadi ya. Nah, di sini ada beberapa tes signifikansi ya. Ada tes signifikansi vektor rata-rata tunggal yang tadi uji rata-rata untuk satu populasi ya. Oke. Lalu ada tes kesamaan dari dua vektor rata-rata, ini uji untuk dua populasi, jadi rata populasi pertama dan populasi kedua rata-ratanya diperlihatkan, dibandingkan, gitu ya. Oke. Apakah dia itu samanya itu signifikan, berbeda signifikan atau tidak, gitu ya. Oke. Terus UDI kesamaan dari beberapa vektor rata-rata, oh berarti ini mah kalau tadi misalkan eh, bagaimana tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah untuk untuk kelas mahasiswa multivariat kelas A. Berarti itu hanya satu kelompok kan? Ya. Terus sama bagaimana tinggi badan, perbedaan tinggi badan, berat badan dan tekanan darah untuk mahasiswa putri dan mahasiswa putra. Berarti ada dua kan? Ya, ada dua populasinya. Ya, itu yang kita lihat adalah kesamaan dari dua vektor rata-rata. Sekarang beda lagi. Bagaimana tinggi badan masih tetap ukurannya tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah untuk misalkan mahasiswa angkatan 2023, 2022, 2021, dan 2020. Ada empat kan? Ya, kalau ada empat rata-ratanya juga ada empat kan? Ya, nah jadi di sana kesamaan dari beberapa vektor rata-rata. Beberapa di sini maksudnya adalah tiga atau lebih. Ya, itu pakai apa? Pakai yang namanya MANOVA. Ya, jadi MANOVA itu fungsinya untuk yang ini. Uji signifikansi matrik kovarian tunggal nanti yang tadi ya, uji kovarian ya. Oke. Uji dari dua matrik kovarian, uji dari beberapa matrik kovarian. Itu juga kita akan pelajari ya di uji kovarian. Terus tes independensi dari beberapa set varian. Nah, jadi ini hubungan ya. Hubungan dari beberapa variabel
ya. Jadi apakah saling dependen atau saling independen, ya. Ini mungkin tidak akan Anda pelajari di sini, ya, tapi nanti di multivariat dulu, ya. Terus ada tes independensi dari apa? Oh, ini mah masih yang ini ya. Ini masih yang atas ya. Dari variat, sorry. Tes independensi dari variat, ya. Itu Anda akan belajar yang nanti di yang kedua, yang ini juga yang kedua. Namanya kalau yang ini namanya adalah korelasi kanonik, ya. Tapi nggak belajar di multivariat satu, nanti belajar di multivariat dua ya. Oke, yang ini namanya PCA atau analisis korespondensi tergantung jenis datanya, ya. Oke. Oke. Nah, terus beberapa teknik multivariat yang tadi T, hoteling, apa statistik, lalu ada MANOVA, ya, berkali-kali saya sampaikan MANOVA, ya, itu Anda akan pelajari juga. Multivariat experimental design, ini adalah pengembangan dari MANOVA, tapi tidak akan disampaikan di analisis multivariat, ya. Kalau Anda mau ngejar ini, the multivariate experimental design, Anda belajarnya di analisis apa? Desain eksperimen, ya. Desain eksperimen kan ya. Pernah kuliah? Sekarang ah? Oh, semester ini lagi ngambil ya. Nanti mungkin kan desain eksperimennya ada satu, ada dua ya. Oke, di desain eksperimen duanya udah masuk ke yang multivariat. Oke. Multivariat profile analysis. Ini analisis profile di S1 nggak disampaikan, tapi kalau di S2 disampaikan. Oke. Nah, terus multivariate regression analysis nanti akan Anda pelajari di akhir, ya kan? Terus generalized multivariate analysis of variant ini nggak disampaikan, ya, tapi disampaikan di S2. Ya, kalau di S1 enggak. Principal komponen analisis ini Anda akan dapatkan di multivariat 2, ya. Terus faktor analisis juga di multivariat 2 nanti semester depan, ya. Korelasi kanonik yang tadi saya sampaikan sama di multivariat 2, diskriminan analisis, cluster, multidimensional scaling, correspondent analysis ini di multivariat 2. Classification tree ini Anda dapatkan di data mining. Atau apa ya, ada sekarang mata kuliahnya ya? Atau enggak ya, data mining, masih data mining ya? Kalian masih kurikulum yang itu ya? Ada mata kuliah mesin learning nggak? Ini mesin learning sebenarnya, ya. Tapi kalau nggak salah di data mining, ya, kuliahnya ya. Oke. Threat analysis ini adalah bagian dari yang ini, ya. Tiga ini Anda akan dapatkan di mata kuliah Structural Equation Modeling, SEM, ya. Itu kuliah pilihan kan? Ya, jadi nanti kalau misalkan ada yang ini kuliahnya SEM. Jadi SEM juga basicnya itu adalah dari analisis multivariat. Itu jadi apa? Jadi prasyaratnya nanti untuk kuliah SEM. Oke, metode-metode tadi itu sangat bergantung kepada jenis data dasar. Ya. Nah, kalian di MedStat itu mempelajari 4 jenis data, gitu kan? Ada apa? Nominal, terus apa? Ordinal, terus interval, rasio. Dalam analisis multivariat, yang nominal dan ordinal kita kategorikan ke dalam non-metrik. Ya, jadi ini sifatnya kualitatif. Ya, kualitatif. Ya, gampang kan? Kualitatif itu ingat aja kualitas. Ya, bagaimana kualitas papan tulis ini? Baik. Dia nggak ngomong 10, ngomongnya baik. Benar nggak? Ya, jelek, rusak, ya kan? Apakah
kita bisa menambahkan baik plus rusak sama dengan apa? Enggak kan? Karena data itu adalah data kualitatif. Kualitatif boleh nominal, boleh ordinal. Kalau baik, buruk, jelek itu berarti dia itu ordinal. Ada tingkatan, ya kan? Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi data kualitatif adalah data non metrik ya, atau data non metrik bisa berupa atribut atau sifat kategori yang menunjukkan atau menggambarkan suatu objek ya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Tadi objeknya kan ini papan tulis ini kan, ya. Oke. Nah, terus variabel yang diukur menggunakan skala nominal dan ordinal umumnya merupakan non metrik. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang yang metrik atau kuantitatif. Jadi nanti jangan kaget kalau saya ngomong ini untuk data metrik. Oh, metrik itu maksudnya kuantitatif ya. Oke. Ini untuk analisis data non metrik. Oh, non metrik itu untuk kualitatif. Ya, oke. Nah, di sini pengukuran dilakukan sehingga suatu objek dapat diketahui perbedaannya dalam jumlah atau derajat. Jadi itu mah ada angkanya lah, ya. Kalau jumlah berarti ini diskrit, kalau ini kontinu maksudnya gitulah. Ya, oke. Nah, terus variabel yang diukur menggunakan skala interval dan rasio merupakan variabel metrik ya yang tadi. Oke. Jadi nanti dibagi ke dalam dua untuk yang ini ya, untuk yang apa? Untuk yang S1 ya. Nah, nanti dalam analisis non metrik pun nanti ada yang khusus apa? Nominal, ada yang ordinal gitu ya. Tapi itu untuk yang next step gitu ya. Oke. Di S2 nanti Anda bisa ya. Oke. Kalau di sini urusannya adalah kalau sekarang urusannya adalah metrik atau non metrik aja. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, terus kita mengklasifikasikan metode ini, metode analisis multivariat itu ke dalam dua metode. Ada dependence method, ada interdependence method. Ya, dependent method dapat didefinisikan sebagai suatu metode di mana suatu variabel dan kumpulan variabel yang diketahui sebagai variabel dependent diprediksi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang disebut variabel independen. Ya, jadi di sini kita menganalisis variabel-variabel itu berdasarkan beberapa variabel independen. Jadi kalau misalkan, nah regresi multivariat, itu ya y, tapi di sini y-nya itu matriks, ya kan? Itu sama dengan x, matriks juga, beta ini adalah vektor ya, ditambah dengan epsilonnya ya. Ini adalah vektor. Ya, sorry. Matriks ya. Matriks berarti jangan epsilon. Sigma. Jangan sigma, kalau sigma jumlah ya. Apa ya? Huruf E lah gitu. Nah, ini errornya ya. Oke. Nah, itu matriks. Nah, jadi di sini Y-nya itu matriks. Kenapa Y-nya itu matriks? Karena Y itu, matriks Y, itu terdiri dari Y1 dan Y2. Ini dua-duanya vektor. Ngerti nggak? Ya, oke. Jadi kalau ini adalah X, ya, misalkan ya, X1, ya, ini X2 gitu ya. Ini variabel ya. X3. Ini adalah pola makan tadi apa? Pola makan, jam istirahat dan jam olahraga misalkan seperti itu ya. Ini akan mempengaruhi ke berat badan dan tekanan darah. Benar nggak? Ya. Berat badan dan tekanan darah saling mempengaruhi kan? Ya. Kalau orangnya kurus cenderung dia itu darah rendah gitu kan? Ya, kalau orangnya gede, gemuk, cenderung dia itu darah tinggi gitu ya. Berarti ada hubungan antara Y1 dan Y2 ya. Terus Y1 dan Y2 juga variabel dependent gitu ya. Berarti ini analisis multivariat. Nah, X1-nya ini, X2-nya berarti kalau misalkan kita ada variabel independennya
dan ada variabel dependennya, maka kita sebut dengan dependent method. Ya. Tapi kalau kasusnya seperti tadi, misalkan tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan asam urat, gitu ya. Oke. Nah, terus ini berpengaruh ke apa? Nggak ada, gitu ya. Oke. Terus ini dipengaruhi oleh apa? Ya, pastilah kolesterol, gula darah, dan asam urat itu dipengaruhi oleh sesuatu, ya. Mungkin dipengaruhi oleh ini, gitu ya. Tapi kita tidak menganalisis dampak ini terhadap tiga ini, kita hanya menganalisis tiga ini aja, maka kita sebut dengan interdependence method. Interdependent itu maksudnya apa? Antar variabel dependent. Jadi kita akan menganalisis interdependent method. Ya. Nah, di sini adalah suatu metode di mana tidak ada satu atau sekelompok variabel yang didefinisikan sebagai independen ataupun variabel dependent. Ya. Nah, tapi ketika kita ini tiga-tiganya saling bergantung atau saling mempengaruhi gitu kan? Ya, oke. Nah, terus ketiga variabel ini pasti dipengaruhi oleh sesuatu gitu ya. Ketiga variabel itu mungkin mempengaruhi sesuatu gitu kan? Ya, sehingga ketiga variabel ini dia itu nggak tahu ini teh variabel independen atau variabel dependen gitu kan? Maka kita bisa mendefinisikan, kita tidak melihat yang ini, kita mendefinisikan bahwa dia itu variabel dependent. Maka jenis analisisnya disebut dengan analisis interdependent. Antar variabel dependent. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kalau independent variable ya di sini adalah dependent variable. Jadi ini adalah metode untuk dependence method ya. Oke. Nah, kalau yang ini adalah interdependence method nanti ya. Oke. Nah, sekarang yang dependent method juga. Kalau dependent method berarti ada variabel independennya dan ada variabel dependennya, betul nggak? Ya. Oke. Nah, kalau variabel dependennya cuma satu, ya, dan variabel independennya juga cuma satu, ya, bentuknya adalah metrik. Tahu kan metrik tadi kuantitatif kan? Terus yang variabel ininya juga cuma satu, metrik juga, maka di sini kita X-nya satu, Y-nya satu, dua-duanya adalah kuantitatif, maka bisa menggunakan simple regression. Ya kan? Regresi sederhana. Ketika dia itu variabel dependennya non-metrik, oh variabel dependennya kategori ini, ya kan? Nah terus, tapi variabel independennya adalah metrik, maka kita bisa menggunakan analisis diskriminan dan analisis regresi logistik. Oke. Nah, ketika variabel independennya ternyata non-metrik, ya, tapi variabel dependennya adalah metrik, maka kita bisa menggunakan t-test. Ya, kan kalau itu dua kategori berarti kan non-metrik itu ada laki-laki ada perempuan, ya kan? Ya, terus variabel dependennya itu yang dilihat tinggi badannya, karena jenis kelamin mempengaruhi tinggi badan gitu kan? Ya, berarti di situ kita kelompokkan yang perempuan aja, kita kelompokkan yang laki-laki aja, kita bandingkan tinggi badannya. Pakai ya biasalah perbandingan dua rata-rata. T-test itu perbandingan dua rata-rata. Gitu ya. Oke. Nah, terus sekarang kalau dia itu satu variabel dependennya, terus dia itu variabel independennya non metrik, sorry, dan variabel dependennya juga non metrik, kita bisa pakai discrete discriminant analysis. Ini simple sebenarnya, ya kita nggak pelajari di S1 ya, tapi di S2 dipelajari ya. Oke. Selanjutnya, nah urusan kita itu yang ini. Karena kalau yang ini masuk kategorinya univariat, ya kan? Ya, oke. Ya, pokoknya cara bacanya seperti itu ya. Kalau misalkan dia univariat nih, satu, ini yang tadi multiple regression kan, ya, variabel X-nya ada dua atau lebih. Ini kalau misalkan ini satu, ini ANOVA. ANOVA kalian udah pelajari kan, ya. Terus kalau misalkan variabel dependennya satu,
terus ini yang lebih dari satu ya pakai diskriminan dan logistik ini sama aja ya. Jadi diskriminan dan logistik itu dia itu mau X-nya satu kayak mau X-nya banyak kok terserah ya kan. Yang penting Y-nya kategori dan satu gitu kan ya. Nah terus ini non metrik. Jadi kalau misalkan dilihat seperti ini ya yang ini sama dengan yang ini ya kan, ya kan metodenya kan. Yang ini nih ya, yang ini sama dengan yang ini, sama nggak? Sama kan? Ya. Jadi sebenarnya yang paling ngaruh itu adalah berapa variabel dependennya, bukan berapa variabel independen. Ya, seperti itu. Nah, begitu pun yang ini ya. Kalau lebih dari satu ya, di sini kalau misalkan variabel independennya cuma satu, kita bisa pakai korelasi kanonik ya. Itu nanti apa multivariat dua. Kalau misalkan variabel independennya satu dan non metrik, kita pakai MANOVA ya. Nanti akan kita lihat bahwa variabel independennya itu adalah non metrik ya. Non metrik itu variabel independennya itu adalah perlakuan ya, perlakuan ya. Jadi kan ANOVA itu kan kalian belajar ada treatment, ada apa gitu kan ya. Nah, kalau treatmentnya itu cuma satu, treatment itu pasti non metrik ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kalau misalkan dia non metrik, terus dia itu apa satu atau apa variabel independennya non metrik atau metrik itu bisa menggunakan multiple group discriminant analysis ya. Oke, ini nggak dipelajari di S1, dipelajari di S2 tapi sebenarnya sederhana ya. Oke, tidak sulit ya. Dan ini sama aja ya. Ini sama dengan yang atas kan? Ini juga sama dengan yang atas kan? Ya. Jadi dalam multivariat itu yang penting itu adalah variabel dependennya gimana, bukan variabel independen. Variabel independennya terserah nanti ngikutin ya, seperti itu. Oke. Nah, terus bagaimana kalau untuk yang interdependen? Berarti ini semuanya variabel dependen kan? Ya, interdependen itu. Jadi kita lihat tipe datanya, apakah dia metrik atau non metrik. Ya, kalau tidak datanya metrik, terus banyaknya variabel cuma dua, oh berarti ini bisa pakai korelasi sederhana. Ya korelasikan aja antara x dan y gitu kan? Ya, oke. Nah tapi kalau misalkan dia itu tipe datanya adalah non metrik, bisa pakai tabel kontingensi. Maksudnya tabel kontingensi gimana? Dari apa? Dari data kategori, kalian pernah kan membuat tabel kontingensi dari dua variabel kategori kan? Pernah? Pernah? Pernah. Oke, berarti nggak usah saya jelasin lagi. Ya, oke. Nah, nanti dari apa tabel kontingensi itu biasanya kalian melakukan uji apa? Apa? C, C square. Dari C square itulah bisa dilakukan analisis kebergantungan antar dua variabel kategori itu. Betul kan? Ya, oke seperti itu. Nah, terus sekarang bagaimana kalau lebih dari dua? Kalau diametrik bisa menggunakan principal component analysis atau faktor analysis. Ini akan Anda pelajari di multivariat 2. Ya. Nah, kalau dia non metrik bisa pakai multi-way contingency table. Ya, oke. Ini mungkin Anda sekilas pelajari di ADK, udah ngambil ADK, analisis data kategori, ini mungkin akan Anda pelajari. Ya, terus log linear model ya ini juga di ADK ya analisis data kategori. Nah kalau di multivariat yang kita pelajari yang menggunakan responden analysis ya seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini.